Oke. Selamat siang para mahasiswa data science. Halo. Siang, Pak. Selamat siang di online, selamat siang juga ya onsite. Ya. Yang Pak. Oke. Jadi kita masuk hari ini mata kuliah kalkulus. Sebetulnya kalau yang di matematik berubah dulu kalkulus 1, 2, dan 3. Sekarang kalkulus, advance kalkulus 1, itu yang dulu kalkulus 2. Sekarang kalkulus 3-nya namanya advance kalkulus 2. Jadi berubah nama ya, kalkulus, advance kalkulus 1, advance kalkulus 2. Apakah Anda sama? Saya lihat ya nanti aja. Baik. Nah, kita mulai bicarakan garis singgung disebut juga apa? Ya. Tahu? Garis singgung disebut juga apa? Tangen, ya. Garis tangan, ya, garis tangan. Garis singgung disebut juga garis tangan, ya. Tangen. Oke ya. Jadi kalau kita gambarkan ini basic dari di dalam kalkulus materi pokok utamanya adalah limit, diferensial, integral. Diferensial disebut juga apa? Turunan atau derivatif, ya. Nah, kalau kita gambarkan ini ada sumbu X, ini kalau gambar ini Wacom. Wacom ini sebetulnya dipakai untuk mendesain, ya. Tapi saya pakai untuk mengajar, ya. Sebagai whiteboardnya. Ini X, ini Y. Misalnya ini ada garis singgung, ya. Kemudian ini titik singgungnya, kemudian ini ada di garis potong, ya. Garis potongnya miring, ya. Ya. Jadi ini kurva, ya. Y adalah fungsi X, ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini garis singgung yang menyinggung di satu titik pada suatu kurva, ya, garis lengkung. Melalui titik singgung ini saya tarik garis potong, ya, garis potong. Kita namakanlah misalnya apa ya? Oke. Kemudian di sini ini tadi titik A. Garis potong ini memotong dua titik, ya, satu titik singgung, satu titik yang lain. Misalnya. Nah, kalau ini saya namakan A, ini coba lihat dulu, ini ada gangguan ini. Kemarin juga masalah apa? Wi-Fi-nya connect. Oke. Jadi kalau ini kita namakan A, ini namakan apa? Absisnya A, ini X, ini 0,0 ya. Maka ini apa nih? Halo? Kalau ini X, ini A, ini berapa? X min A, ya nak? Nah, ini yang biasanya kita nyatakan sebagai H, biasanya di dalam rumus diferensial H, ya. Kemudian, jadi ini yang tadi apa? Sebagai H atau X min A-nya nih. X min A-nya. Kemudian kalau yang di sini, nah, ordinatnya berapa nih? Ordinat sini adalah Y sama dengan apa? Fungsi dari absisnya. Absisnya A kan? Absis dari A. Kalau yang ini apa? Y yang semuanya adalah Y sama dengan fungsi dari X. Kita enggak? Yang ini semuanya. Sehingga yang sepotongnya berapa? Y-nya berapa? Fungsi X dikurang fungsi A. Halo? Nah, kalau pakai H ini lain nih. Ini jadi fungsi F plus H, di sini fungsi X, ya. Tuh. Oke. Kemudian gradien, ini sikus ini ya, tegak lurus. Gradien garis potong,
Garis potong ya, ini garis potong ini nanti diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Garis potongnya yang diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Pada saat dia berimpit dengan garis singgung, apa yang terjadi? X min A-nya atau H-nya itu mendekati 0 atau menjadi sama dengan 0. Ya enggak? Sama sih. Diputar ya. Ini saya eksperimennya enggak bisa. Di garis ini kalau diputar ke sini, apa yang terjadi? X min A-nya makin lama makin pendek, betul enggak? Ya, ini jadi pendek, makin pendek, akhirnya apa? Menjadi 0. Enak. Pada saat X min A atau H-nya menjadi 0, maka garis potong tadi berimpit dengan garis singgung. Sehingga gradien yang kita cari adalah gradien garis potong yang akhirnya menjadi gradien garis singgung. Betul enggak? Ini nanti yang akan saya buktikan. Saya banyak pembuktian itu ya, deh. Jadi gradien garis potongnya ini kan sebetulnya tangen alfa. Kalau sudut ini adalah alfa, betul enggak? Adalah delta Y per delta X. Ya, sehingga gradiennya sama dengan apa? Halo? Delta Y-nya ini sorry, ini delta Y-nya. Delta Y ini delta X-nya. Ini delta X ya. Delta X-nya yang bawah ya. Yang mendatar dan vertikal adalah delta Y. Delta Y-nya adalah fungsi X kurang fungsi A per apa? Hah? X min A, betul. H ya. Ini basic dari diferensial itu nanti ini. Sehingga ini M apa nih? Kalau kita namakan titiknya ini adalah AB, ya titik AB, maka ini adalah MXAB ya. Sorry, ini bukan ini. MAB ini. Sehingga gradiennya sendiri berapa? Gradiennya sendiri adalah limit H menuju 0. Ya enggak? Bukan gradien turunan pertamanya ya. Ya enggak? Ya. M sama dengan Y aksen. Karena belajar kan? Kalau fungsinya diketahui, turunan pertama dari fungsi sama enggak gradien garis singgung. M sama dengan, datang dari sini itu asal usulnya. Ya. Jadi M sama dengan Y aksen. Berarti ini adalah fungsi X dikurang fungsi A per X min A. Ya. Jelas tentang garis singgung atau garis tangan ini. Ya. Oke. Kalau mau cari rata-rata kecepatan, ya, kalau jarak, ada fungsi X dikurang fungsi A per X min A itu apa? Kalau X-nya saya ganti T, waktu, X adalah jarak, itu apa tuh? Kecepatan enggak? Jadi ini menjadi bisa kecepatan rata-rata. Ini mengenai harga rata-rata kan. Kecepatan rata-rata adalah ya selisih dari jaraknya dibagi selisih dari waktunya. Ya, paham ya? Ini untuk penjelasan awal aja. Baik. Berikutnya sebenarnya saya mau masuk dengan limit fungsi. Tetapi sebelum masuk limit fungsi, kita harus kenal dulu namanya fungsi transenden. Pernah dengar? Di SMA pernah dapat fungsi transenden? Belum ya? Fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini nanti saya kasih ke Anda ya. Asal WA grupnya jadi langsung hari ini juga saya kirim ya. Transenden. Ya nanti satu di antara Anda yang sebagai leadernya yang membentuk WA group dari data science ini ya. Kelas program dari data science. Sebetulnya Anda jurusannya teknik informatika ya. Jelas ya? Teknik informatika, dia Anda berada di memang di bawah jurusan teknik informatika, computer science. Oke? Kalau menurut saya data science ini sebenarnya identik dengan program ganda computer science dengan statistik dengan computer science sebenarnya.
ya kan? Tentang big data, data adalah statistik ya. Sedangkan prosesnya menggunakan komputer, maka pakai ada jurusan dari computer science, ya kan? Di-combine. Jadi sebenarnya Anda identiknya seperti itu sebetulnya. Maka sekarang lagi booming ya, data science di mana-mana lagi mencuat tinggi ya. Baik, fungsi transenden ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah fungsi apa? Ada yang tahu? Eksponensial. Ya. Eksponensial. Bentuknya apa? Y sama dengan A pangkat X. Termasuk A-nya bisa E. Mungkin orang lebih kenal eksponensial itu bilangan E. E itu apa? E itu bilangan Euler. Ya. Bilangan Euler. Bukan ular ya. Euler itu sama dengan E. E itu sama nilai berapa? 2,718281 apa nih? Dan seterusnya. Keluar gini ya. Action utuh ya. Hah? Oh iya, no internet. Wifi ya. Pak, masih di mute, Pak. Bapak masih mute. Iya ya, terima kasih. Tolong kalau itu diberitahu ya. Baik, kita ulang lagi. Ya, Fungsi transenden terdiri atas 4. Yang pertama adalah fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial adalah Y sama dengan A pangkat X, di mana A tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 1. Ya. Umumnya A-nya ini eksponensial berbentuk bilangan Euler, E ya, yang nilainya, makasih Pak, 2,718281 dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah fungsi logaritmik, Y sama dengan log X dalam pokok A, di mana X adalah selalu positif, ya kan? Fungsi di bawah logaritma harus positif, A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. A itu dalam pokok ya. Yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Ya, trigonometri. Ya, ada 6 kan? Y sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, dan kotangen X. Nah, kita ambil yang satu sin X gitu. Oke ya. Terakhir adalah fungsi siklometri. Pernah dengar ini? Siklometri itu yang arcus, ARC ya tulisannya. Bacanya arcus. Y sama dengan ARC dari sin X. Ya, arcus sin X, arcus cos X, arcus tangen X, ya, dan ada 6 berarti ya. Nah, ini gimana nih? Yang terakhir ini. Yang terakhir ini saya jelaskan dulu ya. Kalau kita punya, sebetulnya Y ini apa? Sudut. Ya, siklometri itu, Y itu adalah sudut pusat, atau busur di hadapan sudut pusat, dari sinus yang harganya X. Jadi kalau saya gambarkan sketsanya, gitu.
ini AB, ini sudutnya misalnya 30 derajat, ini O ya. Anda tahu sin 30 derajat berapa? Setengah. Atau ini harus sudutnya bukan derajat tapi dalam bentuk radian. Radian itu 30 derajat per 180 derajat berapa? Kali pi radian. 1/6 pi atau pi per 6 ya. Pi per 6 sama dengan setengah. Maka sudut pi per 6 adalah arcus. Arcus itu adalah sudut pusat. Nih, 30 derajat ini sudut pusat. Busurnya ini juga 30 derajat enggak? Atau busur di hadapannya 30 derajat juga kan? Sama. Dari fungsi trigonometrinya sin yang harganya setengah. Jadi sudut sin pi per 6 adalah setengah, maka sudut pi per 6 sama dengan sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Nangkap maksudnya? Tiga 30 derajat itu jadikan dalam bentuk radian. Anda tahu pi itu sama dengan 180 derajat atau 2 pi 306 derajat, ya kan? Sehingga kalau tadi 30 derajat berapa radian? Yang pelajaran SD ingat enggak? Yang ditanya per yang diketahui kali yang sama. Ingat enggak? Yang tanya 30 derajat per yang diketahui 180 derajat kali yang sama, pi radian. Ya enggak? Hasilnya pi per 6. Nah, saya contoh lagi. Tangan 45 derajat adalah 1. Enggak? Atau 45 derajat itu berapa? Pi per 4 enggak? 180 derajat dibagi 4, kan? Sama dengan 1. Maka sudut pi per 4 adalah sudut pusat, apa itu? Arcus ya. Sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Saya nangkap dengan contoh ini. Nah, kemudian penulisan arcus sin X ini boleh gak ditulis dalam bentuk inverse sin pangkat min 1X. Nah, sin pangkat min 1X ini inverse dari sin X. Itu yang siklometri tadi ya. Ini adalah versinya Amerika. Kemudian arcus sin X adalah versi Eropa. Jadi Eropa itu menggunakan arcus sin, sedangkan Amerika menggunakan sin pangkat min 1. Jadi inverse dari sin X. Sudah jelas? Oke, tadi saudara yang mau tanya tentang apa? Hah? Oh, yang sebelumnya. Bentar, ya garis singgung ya. Oh, ini kecilan ya. Bentar. Oke, yang tadi yang Anda tanya tentang ini. Yang mana saudara tadi? Kita tadi kalau Y sama A mendekati angka 2, mendekati titik sama ke X, kurang lain sama ke garis yang Y sama dengan A. Ini agak beda sedikit, mungkin ini apa namanya? Sebetulnya kalau diferensial ini ya, ini betul ini soalnya, tetapi di sini Y sama dengan fungsi X ya, X karena ini X. Sebenarnya kalau yang itu adalah ini H. Kalau ini H, di sini X, berarti ini X tambah H. Ya, jadi kalau kita buat untuk diferensial nanti gini. Ini garis potong. Ya, kemudian ini garis singgung. Kemudian ini garis ini garis singgung tadi ya. Ini apa? Ini garis potong. Ini. Nah, ini O0, ini adalah X. Ini yang H.
Sehingga ini adalah X tambah H. Ya, nak? Sehingga kalau ini adalah titik P-nya X, Y, ya kan? Ini X aksinya, ini berarti Y sama dengan berapa sini? Fungsi X, betul nggak? Kalau sini, semua ini adalah apa nih? Y adalah fungsi X tambah H. Nah, sehingga berapa? Berapa ini yang vertikalnya berapa nih? Data atau data Y-nya nih. Ya, data Y-nya adalah fungsi dari X plus H dikurang fungsi X. Nah, segitiga ini yang kita perhatikan, ya kan? Ini H nih. Ini X sama dengan H. Sehingga yang Anda cari Y aksen atau DY per DX itu adalah apa? Adalah, atau fungsi aksen X adalah harga batas dari gradien H menuju 0. Itu yang H menuju 0. Pada saat H menuju 0, artinya garis potong tadi berputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Nah, saat itu dari gradien garis potong menjadi gradien garis singgung. Sudah jelas ya? Ini nanti sebenarnya belum sampai saatnya kena Anda tanya, ya udah. Nah, kalau kita masukkan ini adalah limit H menuju 0, ya, H menuju 0 dari masuk nih fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Inilah rumus gradien rumus apa? Turunan pertamanya. Ya, aksen atau DY per DX. Sudah jelas? Nanti ini akan saya jelaskan juga, ya. Oke. Sudah paham? Nanti ini saya berikan ke Anda semua ya. Biar baik. Sudah jelas? Oke. Ada pertanyaan? Pak, kan dari nambahinnya untuk input sama aksin dari kan tadi dicontohinnya untuk nilai sinus sama nilai arcus dari sudut istimewa. Ya. Tapi gimana sih cara kita buat nentuin nilai dari sinus ataupun arcus dari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa? Nah, itu angkanya pasti nilainya ya enggak ini. Jadi misalnya kalau kita punya misalnya tangan apa? Tangan berapa ya? Tangan Y. Misalnya tangan 25 derajat gitu ya. Adalah apa? Kita enggak tahu misalnya Y. Maka apa deh? Sudutnya ini harus jadi radian nih, 25 per 180 derajat. Ya enggak kali pi kan? Itu sama dengan berapa? Arcus sudut pusat dari tangan yang harganya Y. Kalau angkanya ini sudah tahu, ya berarti bisa kita cari sudutnya. Sudah Bang? Halo? Ya. Ya, jawabnya dalam arcus. Ya sudah selesai. Nggak usah dicari. Kalau yang istimewa kan arcusin setengah. Ya 30 derajat, ya kan? Atau pi per 6 radian. Ya, itu yang istimewa. Yang istimewa ya dalam arcusin ini. Sudah jelas? Ya. Oke. Baik, ini untuk tambahan ini tadi ya. Ini saya naikkan ke atas atau ini. Naikkan. Oke. Sekarang kita balik sini. Sudah jelas nih, ada pertanyaan tentang ini yang dari online? Any question so far? Ada pertanyaan dari yang online? Halo, data science. Udah ada jawab nih. Halo. Belum ada pertanyaan, Pak. Nggak ada. Ada, Pak. Kalau nggak ada, barulah. Jadi begini, mengapa Anda harus tahu dulu fungsi transenden? Fungsi transenden tadi kan A pangkat X atau E pangkat X, log X dalam pokok A, kemudian trigonometri Y dengan sin X, cos X, tangen X, ya, ada 6 ya, sampai kotangan X. Kemudian arcus sin, arcus tangen, arcus cos, ya semuanya itu sudut ya, merupakan sudut pusat atau busur di hadapannya. Karena itu ada berhubungan dengan soal-soal yang ada di limit, juga berhubungan dengan diferensial, juga berhubungan dengan integral, betul nggak? Kan ada integral sekant kuadrat X sama dengan apa? Integral sekant kuadrat X dx sama dengan apa? Tangen X tambah C, ya kan?
Integral dari kosekan kuadrat X dx apa? Min kotangen X tambah C, ya, dan seterusnya. Jadi semuanya ada kaitannya. Jelas maksudnya? Jadi ada kaitannya dengan limit. Di limit pun ada nanti. Ada rumus, ada bentuk tangennya masuk di sana, sinnya, ya. Oke. Nah, makanya mengapa diletakkan awalnya dulu belajar ini ya. Fungsi transenden ini seperti ini di awal dulu. Mulai tahun yang kemarin dan beberapa tahun sebelumnya itu ada dipindahkan ke belakang. Nggak cocok kan? Padahal bentuk-bentuk ini sering kita pakai di limit, sering dipakai di diferensial, sering kita pakai di integral. Nah itu, maka diletakkan di awal lagi. Jelas? Di bukunya dulu pakai Purcell, sekarang menggunakan James Watt. Ya, James Watt kan? Baik. Tulisannya James, itu James kan. Wordnya WATT. Oke, sekarang kita masuk dengan limit fungsi. Ya. Jadi sebetulnya kalkulus ini sebagian kecil Anda sudah dapat di SMA. Ini memperdalam sampai hingga juga yang mungkin fungsi transenden Anda enggak tahu, Anda pakai tapi Anda enggak tahu itu fungsi transenden, ya enggak? Benar nggak? Anda pakai apa tadi sin, Anda pakai akus, akus mungkin enggak lah. Anda pakai misalnya 5 pangkat X, Anda pakai log X bilang pokok 2. Nah itu semuanya adalah fungsi transenden. Ya, oke. Limit fungsi terdiri atas berapa? Ada yang tahu? Ada 2. Pertama adalah limit fungsi apa? Aljabar, bukan linear. Aljabar ya, limit fungsi aljabar, kemudian ada limit fungsi trigonometri, betul ya, fungsi trigonometri. Nama lain trigonometri apa? Ada yang tahu? Trigonometri dulu namanya goniometri, gonio. Sehingga biasanya guru itu dikasih gelar, guru yang mengajar geometri dinamakan Pak Gonio. Ya gitu, zaman saya dulu gitu ya. Oke, sekarang khusus limit fungsi trigonometri ada keistimewaannya. Apa tuh? Keistimewaannya adalah limit X menuju 0 dari sin X per X itu nilainya berapa? Tahu nggak? 1. Juga berlaku untuk kebalikannya, limit X menuju 0 dari X per sin X juga 1. Juga berlaku juga untuk tangen. X menuju 0 dari tangen X per X. Juga berlaku dengan kebalikannya, kotangen tidak berlaku. X per tangen X, itu nilainya semuanya sama dengan 1. Ya. Hanya sin dan tangen saja. Jadi cos tidak boleh begini-begini ya. Cos, yang pokoknya dari 6 itu hanya 2 nih. Hanya sin dan tangen saja. Sudah jelas? Nah ini juga bukan harus X saja, sudutnya sama yang penting. Jadi ini boleh aja Anda buat limit X menuju 0 dari sin 5X per berapa? 5X juga harus sama namanya. Sin 5X per 5X. Nilainya 1. Juga boleh pecahan. Boleh. X menuju 0 dari sin 1/7X per 1/7X. Ini nilainya 1. Yang penting ini harus sama. Sin U per U. Sin U per, begitu kak tangen U per U per tangen U per sin U, ya itu semuanya 1. Sudah jelas? Oke. Ada keistimewaan nanti ya, nanti dibantu kita tentang ada sedikit nyinggung dalil L dari dalil L hospital, ya ada ya. Pasti Anda tahunya yang bentuk 0 per 0 atau taingga per taingga. Sebetulnya itu tipe 1. Tipe 2-nya 0 kali taingga dan taingga kurang taingga. Tipe 3-nya ada 3. Apa? 1 pangkat taingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Ya. Jadi ada 3 tipe. Mengapa dibuat demikian? Ada tingkatannya. Tipe 3 harus ubah tipe 2. Tipe 2 ubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jadi dalil hospital itu boleh dipakai
jika tipe 1, tipe 2 enggak berlaku, tipe 3 enggak berlaku. Ya. Oke. Baik. Kalau sudah, ini biasanya pedoman ini ya. Nah, kalau sudah ini kita masuk dengan teorema limit ya. Teorema limit ada 12 ya. Teorema limit. Yang pertama, halo. Jika M dan B bilangan konstan, ya, bilangan konstan atau bilangan tetap, ya kan? Makanya itu bahasa matematik itu panah ya. Enak. Nanti Anda belajar di matematika diskrit jika maka. Nah, itu kan jika maka ya. Makanya panah. Oke. Jadi limit dari X menuju A dari MX tambah B berapa? Tinggal diganti ya X-nya A kan. M menuju A itu kan artinya X mendekati A atau X sama dengan A. Sehingga ini M kali A tambah B. Ya udah selesai. Ya kan? Nah, contohnya apa? Nah, sekarang contohnya ya. X menuju 2 dari 3X ditambah 5. Berapa itu? 3 kali 2, 6 tambah 5 adalah 11. Yang kedua, ya. Limit dari X menuju A dari X sama dengan apa? A, betul. Ya, diganti aja X-nya A, selesai. Nah, contohnya limit X menuju 7 dari X berapa? 7 ya. Oke ya. Yang ketiga apa? Nah, ini jika limit X menuju A dari F1X adalah L dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka limit jumlah atau limit selisih gimana? Ini F1X ditambah F2X. Bisa nggak kurang ya? Sama. Apa hasilnya? Berarti limit X menuju A dari F1X ditambah limit dari X menuju A dari F2X. Jadi berlaku sini limit tambah limit, limit. Ingat ya, limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Limit kali limit, kali limit, kali limit, kali limit, limit. Jangan limit pangkat berapa ya, salah ya. Kemudian limit bagi limit, limit. Jadi berlaku operasi hitung peempatnya, tambah, kurang, kali, bagi. Oke ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang kurang. Berlaku. Jadi kalau dimasukkan sini, nilainya ini nilainya, ini nilainya L. Ya, ini nilainya tadi apa? L. Ini nilainya M. Bisa tambah, bisa kurang. Terus jelas? Halo? Yang di online, jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, makasih responnya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah ekspansi atau peluasan dari nomor 3 ini. Ya. Nomor 4-nya limit X menuju A dari F1X ditambah F2X ditambah F3X ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir Fnx. Nggak tahu N-nya berapa? 100 kah? 10 kah? Nggak tahu ya. Nah, ini artinya sama dengan apa? Limit masing-masing ya nak. Limit X menuju A dari F1X ditambah limit dari X menuju A dari F2X ditambah limit dari X menuju A dari F3X ditambah dan seterusnya ditambah dengan limit X menuju A dari Fnx. Jadi ingat tadi limit tambah limit tambah limit tambah limit sama dengan limit saja. Satu limitnya ya. Oke, ini yang keempat. Yang kelima.
Oh, ada ketinggalan dari apa ya? Terbalik apa bahasanya? Limit dari suatu X menuju A dari satu konstanta adalah berapa? Ya, tetap konstanta itu. Contohnya, limit dari X menuju 1000 dari 7. Asalnya 7. Jadi tidak dipengaruhi oleh X. Jadi limit konstan, konstan. Ya, limit konstan. Konstan itu boleh keluar dari limit. Ingat nanti, konstan bisa keluar dari limit. Konstan bisa keluar dari integral juga. Ya. Oke. Ini contohnya yang ke-6. Nah, kalau tadi tambah dan kurang, sekarang kali. Sama ya. Jika limit X menuju A dari F1X sama dengan L, ya. Dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka limit X menuju A dari F1X dikali F2X, adakah yang mungkin ini Fx ini Gx sama aja ya. Kalau 2 sih oke, kalau 3, 10 gimana? Susah kan? Maka kita pakai F1, F2, F3 sampai 10. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Masing-masing dikalikan. Ini limit kali limit. Ya, limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X. Ini sama dengan ini nilai M, diketahui ini nilai M. Jadi L kali M. Ya enggak? Secara teoremanya enggak sulit ya. Ya, oke. Kemudian yang ketujuh adalah ekspansinya lagi. Jadi sama tadi jumlah ada ekspansi atau kurang sama itu. Kemudian yang keenam, ketujuh ini adalah ekspansi dari perkalian. Ya. Sudah ngerti ini? Any question so far? No. Baik. Sebenarnya Anda perhatian ini bahan saya kasih ini ya. Kalau kecuali saya tidak kasih Anda ya. Oke. Sekarang yang ke berapa? 7. Ke-7 ya. Ke-7 adalah ekspansi dari yang ke-6. Yang ke-6 hanya 2, sekarang ke-7 bisa banyak. Yaitu apa? Limit X menuju A dari F1X kali F2X kali F3X kali dan seterusnya sampai yang terakhir Fnx. Nah, ini artinya limit kali limit kali limit kali limit. Ya. Nah, itu yang sama dengan limit tadi ya. Kebalikannya. Jadi limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X kali limit X menuju A dari F3X kali dan seterusnya. Terakhir limit X menuju A dari Fnx. Nah, jelas ya, itu ekspansi dari nomor 6 teorema ya. Kemudian yang ke-8, saya tukar balik enggak apa-apa ya. Jadi sudah kali bagi misalnya. Limit X menuju A dari jika ini bisa diketahui misalnya Fx atau Gx ya. Kalau pembagian enggak mungkin lebih dari 2 kan? Ya enggak, susah kan? Ada F1X bagi F2 bagi F3 enggak ada ya. Jadi 2, pembagian 2. Jadi Fx sama dengan L dan limit X menuju A dari Gx adalah M, maka limit pembagian, limit X menuju A dari Fx dibagi Gx, apa yang terjadi? Limit bagi limit, enak. Nah, terpecah. Jadi ini limit X menuju A berlimit X menuju A, ya enggak? Limit bagi limit kan limit dari Fx dan Gx, di mana pembilangnya bernilai L diketahui dan penyebutnya adalah M. Dan ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena sesuatu bagi 0, hati-hati. Sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Di meja tuh ada kuartal besar. Saya tidak bagi kepada Anda. Saya tanya, hey, masing-masing dapat berapa?
Jawabnya apa? Nggak ada, Pak. Nah, maksudnya nggak bisa didefinisikan. Berapa Anda dapat? Nggak ada. Nah, itu secara logikanya gitu ya. Jadi 1/0 hati-hati, bukan tak hingga jawabnya, tak terdefinisi. Tetapi limit, ini saya terangkan lagi supaya Anda jangan keliru nanti ya. Limit X menuju 0 dari 1/X adalah, ini limitnya harus ditulis. Limitnya selama belum selesai harus ditulis ya. 1/0 adalah, ini perjanjian. 1/0 dalam limit adalah tak hingga. Tulis tak hingganya angka 8 tidur. Bilangan 8 tidur kan ya. Tuh. Nah, demikian juga limit X menuju tak hingga dari 1/X berapa? Adalah limit X menuju 0 dari 1 tak hingga adalah apa? Ini tak hingga ya, sorry. Dari tak hingga adalah 0. Ingat ini perjanjian para ahli matematik. Zaman dahulu sampai sekarang. Tidak berubah. Ya, forever sepanjang masa ya. Baik, tadi terakhir adalah yang ke-8, sekarang yang ke-9. Apa yang ke-9? Sudah ya. Oh, yang ke-9. Jika limit X menuju A dari fx, udah pakai S1 ya. Sama dengan karena tunggal L ya. Dan N adalah bilangan bulat positif ya. N adalah bilangan bulat positif. Maka limit ya. Kok nak keluar lagi? Putus lagi ya? Ya, saya record. Nggak apa-apa, mereka minta isolasi. Oke, mudah-mudahan nggak ada ini lagi ya. Jadi tadi sebenarnya ini, ya makasih Pak. Fungsi eksponensial sudah tadi ya. Mungkin saya potong aja, saya ambil yang ya. Sama sih. Bukan apa-apa. Ya, kita lanjutkan yang ke-9 adalah apa? Jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan L dan N adalah bilangan bulat positif, maka limit X menuju A dari fungsi X kurung berpangkat N itu akan sama dengan pangkat N-nya bisa keluar dari limit. Jadi limit X menuju A dari fungsi X kurung berpangkat N. Jadi ini sama dengan L pangkat N. Dan nilai ini L tadi ya. Ya, jelas ya, ini enggak. Yang ke-10 adalah, nah ini yang jika sama ya, ini sama juga. Jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan L, maka limit X menuju A dari akar dari fungsi X, akar N ya, sorry, akar N dari fungsi X, ini sama dengan apa? Sama enggak? Ini kan pangkat akar N-nya pangkat 1/N enggak? Ya, berarti ini sama enggak dari tadi pangkat 1/N atau menjadi akar N-nya di luar. Akar N dari limit X menuju A dari fungsi X. Sehingga ini sama dengan akar N dari L ya. Nah, L-nya ini macam-macam. Jika L-nya kecil atau sama dengan 0, apa yang terjadi? Ya, berarti jika ini L sama dengan 0 dan N-nya ada pengaruhnya. N-nya adalah integer positif. N-nya sama dengan integer positif. Integer positif contohnya 6,9. Integer berapa? Dari 6,9. 6.
Pokok dia belakang sikat, ya hapus saja. Ya, itu bahaya integer ya. Kalau pembulatan lebih menguntungkan ya, setengah ke atas, bulat ke atas. Kalau integer tidak ada ampun, pokoknya di belakang koma habis ya. Nah, apa yang terjadi ini Anda lihat kalau dia L kecil sering 0 dan N sering integer positif ya. Ini sebagai contohnya apa? Contohnya N-nya integer positif tetapi L-nya kecil dari 0, yang kecil dari 0 ya. Jadi berarti misalnya akar dari min 1 sama dengan apa? Imajiner, ya kan? Ya, sama dengan imajiner. Di teknik itu sering imajiner itu pakai J, ya. J, jadi bukan I tapi J, oke, ya. Terutama di direct Fourier, ya. Oke, dan ya itu jika L-nya positif gimana? Dan N-nya apa? Integer. Nah, integer apa? Integer ganjil positif. Ganjil positif. Harus ganjil. Kalau genap, apa yang terjadi? Jadi misalnya akar dari ganjil dari L-nya besar ini 8. Ini adalah akar 3 dari 2 pangkat 3. Hasilnya 2. Tapi kalau tadi misalnya akarnya genap dari genap bisa enggak? Coba. Ini akar 2 ya. Dari 8, 2 akar 2 ya. Nah, ada 4 ya 2. Jelas kan udah tahu ya. Ya itu di sini ganjil positif maksudnya kalau besar dari 0 aman ya. Itu maksudnya. Kecuali kalau oh sayang terbalik nih. Sorry. Sayang terbalik. Makanya jadi ini menurut syarat. Ini adalah tadi harusnya syaratnya terbalik. Ini adalah besar dari 0. Ya, ini besar dari 0. Atau dibalik. Ini kecil sama dengan 0. Jadi menurut syarat ini kecil sama dengan 0. Kan R kecil 1 kan min 1 itu kan kecil dari 0. Nah, jadi ini I, imajiner. Tapi yang ini harusnya besar dari 0 ya. Besar dari 0 kan? Kenapa ganjil ya? Kata-katanya enggak pas. Bentar. Terbalik nih. Ini harusnya kecil sama dengan 0. Apa ini harusnya besar dari 0. Besar dari 0, maka ini integer positif apa saja, ya kan? Kalau besar dari 0 apa saja itu maksudnya. Jadi ini ada keliru tadi, ini dihapus saja. Ini adalah besar dari 0, hati-hati. Besar dari 0. Kalau besar dari 0, ini contoh dari akar 2 dari 8, ya 2 akar 2, betul enggak? Terus akar 3 dari 27 adalah akar 3 dari 3 pangkat 3 adalah 3. Jadi ganjil atau genap enggak ditulis itu. Integer positif berarti berlaku dua-duanya. Ya kan? Oke. Kemudian yang ini terbalik dari ya. Ini jadi kecil sama dengan 0. Ya, ini kecil dari. Nah, ini kalau kecil 0 ini yang pengaruh harus ganjil. Kalau enggak bisa. Ya, kita lihat sini ya. Ini adalah kecil sama dengan 0. Kalau kecil 0 contohnya min 8. Harus ganjil kan? Nah, kalau ganjil keluarnya akar 3 dari min 2 pangkat 3 enggak? Min pangkat 3 min ya. Adalah min 2. Tapi kalau yang genap coba apa yang terjadi? Akar min 8 berapa? Akar 8 kali akar min 1. Akar 8 2 akar 2 kali I. Itu enggak?
Hasilnya 2I akar 2. Ada imajiner. Karena yang kita bicarakan ini semuanya bilang real. Ya. Jelas contohnya? Yang kita bicarakan ini bilang real. Jadi genap salah. Mengapa salah? Karena yang kita cari bilang real, bukan imajiner. Sudah paham? Ya. Jadi harus ganjil. Tidak boleh genap. Itu alasannya. Ya. Baik. Nanti sebentar lagi nomor 11 nih paling mudah. Limit X menuju A dari A dari seper X. Ini Anda jawab mudah. Apa nih? Seper A, ya udah. Itu aja kan. Kemudian yang 12 terakhir, jika N-nya adalah integer positif. Integer positif. Jadi berlaku ganjil genap positif. Maka limit X menuju A dari akar N dari X berapa? Akar N dari A. Jadi apapun sini akar genap, akar ganjil sama aja. Ya, bisa diselesaikan. Inilah 12 teorema yang ada pada teorema limit. Sudah jelas sampai sini? Saya save dulu ya. Lupa, hilang ya. Yang belum di save hilang. Mohon maaf tadi itu mungkin ya saya kasih gitu aja ya. Yang oke. Ada any question so far? Sampai sejauh ini ada yang mau tanya? Yang dari online? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, saya masuk contoh-contoh soal. Setelah itu kita lihatkan soal. Ya, kita masuk contoh soal. Contoh soal. Pertama, mudah-mudahan tidak putus karena sudah pakai line. Ya, kalau itu selanjutnya saya pakai line jadi aman. Ya, tidak bakal putus ya. Kecuali putus semua. Ya, satu binus. Oke, contoh nomor 1 adalah limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Nah, ini ada 3 suku, 3 komponen. Berarti berlaku rumus yang polinom ya, yang bentuk apa tadi ekspansi apa tadi? Limit tambah limit tambah limit. Benar. Ini sama dengan limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah limit X menuju 3 dari 7X ditambah limit X menuju 3 dari konstan 7 ya. Kalau kita masukkan ini adalah 3 kuadrat ya, X kuadrat jadi 3 kuadrat 7X 7 kali 3 tambah limit konstan 7. Biasanya kita langsung ke sini enggak? Kita enggak pakai maksudnya dipecah limit itu kan langsung aja, ya kan? Nah, jadi sama dengan nanti Anda langsung aja ya, enggak usah pakai teorema jadi panjang nih ya. Jadi hasilnya 9 tambah 21 30. Oh, ini 5 tadi ya, sorry. Ini 5 ya. Ini 5. 5, ini 5. Sehingga hasilnya adalah 35. Oke? Baik, kalau sudah ada pertanyaan dari online? Halo. Tidak, Pak. Belum. Tidak ada, Pak. Di online aman aja nih. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa? Yang kedua adalah contohnya limit P menuju 2 dari P kuadrat dikurang 5P ditambah 6 per P kuadrat tambah 2P kurang 8.
Kalau saudara masukkan nilai P-nya 2, apa yang terjadi? Ya, 0 per 0. Nah, kita bicara sedikit. Sebetulnya Del-Hospital itu nanti setelah kita masuk ke diferensial. Tapi nah apa ya, ini soalnya sekalian. Daripada 2 kali kerja kan. Sekarang kita kerjakan, nanti kita kerjakan soal yang sama juga. Tapi jalannya lain. Ya. Langsung aja lah. Jadi ada bahan perbandingan. Oleh karena itu saya masukkan ini dulu. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu dalam soal limit. Nah, apa itu? Tadi saya ada 3 tipe. Yang pertama adalah kalau 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Terkenal dengan dalil L host. Nggak pakai S ya. Oh, pakai topi. Bahasa hospital. Ini nama orang nih. L hospital ini nama orang. Kalau pakai S, rumah sakit. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Maka mengapa dikategorikan 1 pangkat tak hingga? Tidak selalu 1 jawabannya. Bisa 1, bisa juga tidak. Maka dikategorikan bentuk tak tentu yang ketiga. Demikian juga tak hingga pangkat 0, tidak selalu 1. 0 pangkat 0. Nah ini sementara saya dapatnya 1 terus, tetapi satu saat mungkin jumpa yang tidak 1 ya. Belum ketemu. Kalau pangkat tak hingga pangkat 0 ada yang bukan 1 jawaban. Ya. Di soal limit. Oke. Yang istimewa nanti ini yang nanti kita lihat ya. Baik. Sudah paham? Halo. Jadi ini penting ya. Bentuk tertentu dalam soal limit. Mungkin Anda belajarnya yang tipe 1 ya. Langsung dari hospital. Ya. Langsung dalil L hospital. Oh ya, di web saya itu ada penurunan rumus juga ya. Jadi Anda lihat sana, nanti Anda coba buka ya. Rumusnya datang dari mana ya. Kemudian juga rumus eksponensial rumus Euler ya, nanti apa beda ya? Beda ya. Rumus Euler dengan, jadi gini. Ada bilangan Euler ya, bilangan Euler, ada rumus Euler. Beda ya. Eulernya sama ya. Bilangan Euler dan rumus Euler. Bilangan Euler tadi bilangan E. Nilainya adalah 2,718281 dan seterusnya. Nah, rumus Euler adalah apa? E pangkat I theta sama dengan kosinus theta ditambah I kali, itu imajiner. Akar min 1 ya, kali sin theta. Nah ini, Anda tahu enggak? Waktu saudara belajar di SMA, rumus sin dalam kurung A plus B atau A kurang B. Sin A plus B atau A kurang B, rumus apa? Sin kokosin. Sedang cos A dalam kurung A plus B atau A kurang B adalah kokosin sin. Tanda tengahnya berbeda. Kebalikan atau berlawanan. Datangnya dari sini, rumus ini. Di mana tetanya diganti A plus B atau A kurang B. Maka ini akan ketemu nanti yang realnya menghasilkan mungkin salah satu yang menghasilkan A plus B atau yang A min B. Ya. Jadi dapatlah rumusnya cos A plus B adalah kokosin sin. Kalau tambah menjadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Enak. Itu kan sin A plus B atau sin A kurang B, sin kokosin. Ya. Nah, dari situ asal usul rumusnya. Ya. Di SMA pasti tidak pernah dijelaskan karena Anda tidak pernah kenal dengan rumus Euler. Ya. Nah, rumus Euler ini pembuktiannya saya sudah tulis di jurnal EMA.
Engineering, Matematik, MA itu Matematik, CS, Computer Science. Anda cari EMA Binus di itu nanti ya, kita buka. Nah, di versi tahun ini, di versi yang nomor 1 itu rumus Euler, yang kedua saya buktikan, maksudnya menjelaskan secara rinci untuk rumus asal-usul rumus dari transformasi Laplace transform. Ya. Yang ketiga ini, jadi sekarang saya lagi ajukan lagi, saya masukkan yang ini tetanya A plus B atau A kurang B. Nah, ini yang muncul rumus trigonometri yang di SMA. Oke ya, ini tambahan aja. Baik, kita balik lagi. Ini dari ini. Mana tadi? Nih. Karena ini nol per nol. Sekarang yang pertama adalah ada dua cara. Pertama adalah 0 per 0 itu siapa penyebabnya? Pasti ini. Kalau P menuju ya, P menuju 2, itu sama P sama dengan 2, nak. Sehingga kalau kita pindahkan P kurang 2 sama dengan 0. Inilah yang menyebabkan 0 per 0, P kurang 2. Jadi P kurang 2-nya 0, di bawahnya ada P kurang 2 juga. Itu yang dicoret. Karena kita coret, kehindarlah 0 per 0. Itu maksudnya. Maka ini kita faktorkan, jadi limit P menuju 2 dari, di kurung-kurung juga, pasti P semuanya. Nah, jumlahnya min 5, AC kalinya ujung kali ujung. 1 kali 6, 6. AC kali 6 jumlah min 5. Teka-teki. Bilang manakah itu? Ya, min 2, min 3. Karena jumlahnya min 5, jumlahnya min 5, AC kalinya plus 6. Cocok. Di bawah, penyebutnya jumlahnya plus 2, AC kalinya ujung kali ujung, 1 kali min 8, min 8. AC kali min 8, jumlahnya plus 2. Apa itu? Tambah 4 kurang 2. Betul enggak? Jumlahkan plus 2, AC kali min 8. Oke? Itu di SMP kelas 2 kan? Anda belajar. Nah, ini yang dicoret. Betul enggak? Ini yang menyebabkan 2 kurang 2 per 2 kurang 2. 0 per 0. Ini penyebab 0 per 0 itu sebetulnya. Nah, sehingga yang tinggal apa sini? Limit P menuju 2 dari, yang tinggal P-nya ganti 2 kurang 3 per 2 tambah 4. Hasilnya berapa? Min 1 per 6. Hasilnya min 1/6. Ya, min 1/6. Jelas sampai sini? Nah, cara kedua, sekalian ya, ini sebetulnya Anda belum belajar, tapi tidak apa-apa ya, kita pakai. Di SMA sudah pernah dapat Anda nih. P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat tambah 2P kurang 8. Karena ini bentuknya 0 per 0 adalah tipe 1, maka boleh gunakan dalil L'Hospital, ya, yaitu limit P menuju 2 dari, nah, turunkan nih. P kuadrat turunkan 2 kali P pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya 2 kurang 1 kan 1. Nggak ditulis. Kurang 5 kali 1 tambah 6 konstan 0. Di bawahnya P kuadrat 2P pangkat 2 kurang 1 tambah 2 kali P-nya 1 min 8, 0. Sehingga hasilnya limit P menuju 2 dari 2P kurang 5 per 2P tambah 2. Kalau kita masukkan, nah, kalau kita masukkan bukan 0 per 0, itulah jawabannya. Ya, tapi kalau masih 0 per 0, turunkan lagi. Masih 0 per 0, turunkan lagi sampai tidak terbatas turunnya. Ya. Nah, karena ini kita masukkan 2 kali 2 kurang 5 per 2 kali 2 tambah 2, hasilnya 4 kurang 5 per 4 tambah 2, hasilnya min 1 per 6 adalah min 1/6. Jadi ini ada dua cara ya. Satu cara memfaktorkan dengan menghilangkan P min 2, yang 0 per 0 itu adalah penyebabnya P min 2. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan dalil L'Hospital. Halo, yang online? Any question? Yang onsite? Sudah, Pak. Aman, Pak, aman. Aman. Aman sentosa, oke. Sebentar lagi contoh berikutnya. Kita sampai jam
3:20 kan? Ya. Sebenarnya sampai jam 3, break 20 menit, sambung lagi sampai jam 5. 3:20 sampai jam 5 harusnya. Iya. Kalau enggak pandemi, itu jam 1:20 sampai jam 3, break 20 menit, 3:20 sampai jam 5 sore. Jadi ini reduce-nya 80 menit loh. 200 menit menjadi 120 menit, hilang 80 menit. Sayang kelabakan bahannya banyak. Ya. Nanti kalau nggak cukup, saya tambah kuliah sedikit, pakai Zoom tambahan. Tapi kuliahnya, Anda kuliah di rumah. Ya, seperti masa pandemi itu. Ya, kuliah di rumah, saya di sini. Saya gelasnya belum tentu ada, non. Coba Anda bayangkan kalau semua hadir, cukup nggak nih? Mengapa terjadi begini? Ya mungkin Anda sudah jenuh dengan kuliah belajar di rumah terus ya. Saya ngerti. Kalau online tuh ini kalau saya tanya sudah ngerti, udah tahu ngerti tendanya udah jelas. Kalau Anda di kelas saya lihat wajahnya kelihatan Pak ya. Ngerti tendanya. Oke, enggak apa-apa. Nanti ini gantian kan? Minggu depan gantian. Gantian lagi ya Anda. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya nomor 3. Ya. Nah, ini limit n menuju tangga. Jadi simbolnya tidak selalu x ya. N kuadrat kurang 5n tambah 7 dibagi dengan n kuadrat tambah 2n kurang 13. Bisa aja Kak, pangkat n tertingginya berbeda. Antara pembilangan penyebut bisa berbeda atau sama. Kalau sama aman ya. Oke. Kita tanya, n pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi n kuadrat. Ini jalan lengkapnya dulu ya, kita pelajari. Ada 3 cara nanti. Jalan lengkapnya, kemudian kita gunakan Del Hospital, karena bentuknya tangga per tangga. Yang ketiga, jalan tol. Soal sama dengan jawab. Oke. Nah, ini limit n menuju tangga dari, kita bagi ini. N pembilang dibagi n kuadrat, semuanya. 5n dibagi n kuadrat, tambah 7 dibagi n kuadrat. Pembilang penyebut juga dengan hal yang sama. N kuadrat dibagi n kuadrat, tambah 2n dibagi n kuadrat, dikurang 13 per n kuadrat. Apa yang terjadi? Halo? N kuadrat bagi n kuadrat berapa? 1. Nah, ini disederhanakan n-nya dibagi n, jadinya 5 per n. Tambah 7 per n kuadrat. Ini juga n kuadrat bagi n kuadrat adalah 1. Tambah 2n bagi n kuadrat 2 per n. Dikurang 13 per n kuadrat. Kemudian kita masukkan. Ingat ya, selama belum selesai, limitnya ditulis terus. Ini seringkali limitnya dimakan. Artinya limitnya hilang. Ya, menghilang gitu. Jadi n menuju tangga dari, nah 1 dimasukkan 1, 5 per tangga, tambah 7 per tangga kuadrat, 1 ditambah 2 bagi tangga, dikurang 13 bagi tangga pangkat 2. Nah, kalau sudah hasil boleh nih 1, kemudian min 5 bagi tangga berapa? 0. Perjanjian, ini limit ya, masalah limit. 7 bagi tangga kuadrat, 7 bagi tangga adalah 0. Dibagi 1, ditambah, nah 2 bagi tangga 0, 13 bagi tangga kuadrat, ya 0 lagi. Hasilnya 1 dibagi 1 adalah 1. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, nah, cara kedua adalah
Kita salin dulu ya. Di N kuadrat tambah 2N kurang 13. Cara kedua adalah kita masukkan dulu harganya. Kita masukkan dulu N kuadrat kurang 5N. 5 kali N. 5 kali taingga tambah taingga kuadrat dikurang 5 kali taingga tambah 7 berapa? Hati-hati. Taingga kuadrat kurang taingga kurang taingga belum tentu sama taingganya. Taingga yang satu lebih besar, taingga yang satu lagi lebih kecil atau kebalikannya, ya kan? Jadi kita nggak tahu taingga kurang taingga bentuk tak tentu juga. Jadi ini taingga ya, ini bentuknya taingga. Penyebutnya juga taingga juga, ya taingga per taingga. Sehingga ini adalah tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital. Nah kita gunakan N kuadrat turunkan 2N. 5 kali N-nya 1. 7 turunkan 0 per 2N tambah 2 kali 1 kurang 0. Ya enggak? Jelas ya? N kuadrat turunkan 2N. 2N turunkan 2 kali 1, 2. Sehingga hasilnya ini apa nih? Limit N menuju taingga dari 2N kurang 5 per 2N tambah 2. Kalau kita masukkan 2 kali taingga kurang 5, taingga juga. 2 kali taingga tambah 2, taingga juga. Masih taingga kurang taingga. Taingga per taingga. Tipe 1. Dalil hospital lagi. Ini pakai dalil hospital lagi. Artinya pembilangnya diturunkan sendiri, penyebut sendiri ya. Jangan U per V. U asen P kurang P asen U per V kuadrat. Sudah panjang, salah. Ya, di sini 2 kali N-nya 1, 5-nya konstan 0, 2 kali N, N-nya turunnya 1, 2 turunkan konstan 0, 2, 0. Biasanya 2 per 2 adalah 1. Yang satu lagi apa? Yang ketiga adalah ini. Yang ketiga ini N kuadrat bagi N kuadrat. Koefisien N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? Atau catat ya. Yang ketiga adalah caranya limit N menuju taingga dari N kuadrat. Berapa tadi? N kuadrat. Salah. N kuadrat kurang 5N tambah 7. Ini N ya. Per N kuadrat ditambah 2N kurang 13. Ditanya, N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Berapa jawabannya? Nanti boleh pakai itu. Jalan khusus menuju taingga aja. Ya, khusus. Oke. Masih ada selesai contohnya. Sekarang kita masuk dengan latihan soal. Saya sudah siapin. Sudah ada, ini ada. Atau ini. Nah, ini saya harus ubah, ada salah sini. Ini min nih. Grow. Jadi pada saat catat saya sudah siapin dari, tinggal saya copy aja udah. Ini min. Udah. Inilah soalnya. Sekarang kerjakan sini. Halo. Yang di rumah juga ya, yang online, kerjakan soalnya. Halo. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Anda lihat di situ kan, guys. Ini rusaknya ya, model keliling ini memang silakan. Ada yang sudah dapat nomor 1? Ya.
Nomor satu tuh ada dua cara. Bisa dengan cara menfaktorkan, bisa juga dengan dalil L hospital. Karena bentuknya 0 per 0. Ya. Demikian juga nomor 2. Bisa pakai dalil hospital. Nomor 3 juga bisa penfaktoran. Bisa jalan panjang, bisa jalan tol. Ya, lebih pendek. Nomor 4 juga bisa jalan tol. Nomor 3 itu gimana atau 2X? Yang mana? Ya, 2x kuadrat. Ya, kalau 2x kuadrat per x kuadrat yang tertinggi berarti 2/1 2 kan? Bingung ya, ini saya hapus dulu aja ini ya, supaya duanya ditulis ulang. Nih, 2. Ya. Nah, sejak dipasang line-nya pakai kabel gitu, aman. Nggak putus wifi-nya. Yang online gimana? Nomor 1 dapatnya 27 dan caranya ada 2 cara, bisa cara penfaktoran dan dalil L hospital karena 0 per 0 ya. X min A kurang akar. Oh, 2AX, sorry, ada X-nya. Ya, ya. Terima kasih. Ini ada kurang ya, ini. Ini ada kurang. Ini 2AX. 2AX ya, tambah B. 2AX tambah B ya. Oke. 2AX tambah B. Ini ada menjadi rumus nanti kita buktikan akar dari yang penting koefisien eksponennya sama. Nah, itu penting dulu. Untuk nomor 6 ada rumusannya ya. Gimana yang di online? Udah dapat? Minggu depan Anda yang online ya. Gantian. Karena jumlahnya berapa orang? 60 berapa? 61. Nah, muat di sini. Kalau mode yang lama, mode kursi yang belajar tidak pakai gini ya muat. Bahkan pernah 88 orang sampai ke depan. Pernah.
Oh, ini enggak semua ya. Berarti yang online ada sini. Masih ingat bentuk rumus yang nomor 1 tuh A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ukurannya apa? Ya. Jadi A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ini kalau salah di SMP ya. Asalnya A kurang B, kan gitu kan? Kuadrat utama A kuadrat, lawan tanda ini min, sini plus, A sekali, bukan 2 kali ya. Kalau 2 kali itu segitiga Pascal. Ini AB tambah kuadrat kedua min B pangkat 2 plus B kuadrat. Demikian juga yang jumlah sama. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 bisa diuraikan. Asalnya A plus B, ya ikut tanda ini. Kuadrat utama A kuadrat, kalau sini tambah, sini kurang, A sekalinya AB tambah kuadrat kedua B kuadrat. Itu ingat rumusannya. Ya. Itu dengan cara penfaktoran. Ini maksudnya dengan cara difaktorkan. Ya. Kalau udah hospital, tinggal turunkan aja kan. Diferensialkan. Ya. Oke. Ya. Ya. Oh ya, nanti kalau ada GSLC, saya bermaksud kita tetap ada kuliah, tapi mungkin tidak di kelas, semuanya online. Ya, biasanya saya booking melalui sekretariat SOTS, School of Computer Science, itu Zoom, ya pakai Zoom. Anda di rumah, tapi saya di kampus. Ya. Saya di kampus sendiri, dari atau ruang kosong gitu ya. Ya, tadi saudari tadi mau masuk tadi. Ya, oke. Jadi kita isi ya, ada kuliah. Ini tetap supaya ilmunya Anda juga matematika harus kuat ya, dan statistik utama. Data science itu lebih banyak ke statistik. Tetapi penurunan rumus statistik itu berasal dari kalkulus juga. Ya. Anda lihat, ada di web saya juga ada namanya kalau Anda buka. Bentar, jadi mana?
Jadi kalau tadi kan apa cara cari web saya nggak usah Anda hafal deh. Ingat digital konten kulus 3, klik langsung. Nah di sini Anda roll ke bawah, itu ada penurunan rumus ya nanti di bawahnya. Setelah ini digital konten. Nah ini Coursera ini nggak usah. Nah ini ada soal-soal ujian dulu ya, bisa juga dipelajari. Ini ada tryout dari HIMTI, nama soal teknik informatika, dan juga, nah ini ada penurunan dari L Hospital, ada juga turunan X pangkat N. Salah, saya ngomong tidak ada. Sorry, ini belum masuk di share-nya ya. Share-nya. Kita share. Ya dibilang ya dari. Jadi sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Udah, Pak. yang di online udah kelihatan? Kelihatan, Ya? Pak. Nah baik. Kelihatan, Ulang dari Pak. awal tadi. Sorry tadi. Jadi ini semuanya ada dari kalkulus 1, ya. Kemudian aljabar linear atau linear algebra, ya. Kemudian ada apa? Kalkulus 3, kalkulus 2 ada sini. Tapi mungkin isinya sedikit ada beda dengan apa? Ini punya teknik industri, saya ngajar yang di Qatar, ya. TKI yang kerja di Qatar. Mahasiswanya bapak-bapak semua, ya, nggak ada ibu. Oke, kemudian kalau kita lihat, ini tadi mana statistiknya tadi yang pakai rumus ini turunan tadi ya. Ada turunan X pangkat N itu mengapa turunannya N kali X pangkat min 1. Di hospital dari mana rumusnya? Rumus integral parsial. Integral UDP adalah UV kurang integral PDU. Rumus reduksi. Integral sin pangkat N X dx ada rumusnya. Min 1 per N sin pangkat N min 1 kali cos ditambah N min 1 per N kali integral sin pangkat N min 2 X dx. Rumus Euler, ini ada. Ada juga sini. Rumus Taylor-Fourier, ada juga. Rumus Euler, bilangan Euler, dari mana? Ya. Kemudian Laplace, ya. Ini Laplace ada. Ini. Yang atas Anda lihat tuh. Aplikasi transformasi Laplace pada statistik matematika. Teori statistik. Sebaran eksponensial dan sebaran gamma. Jadi ini pakai pelajaran transformasi Laplace. Ya. Jadi Anda boleh lihat nanti setelah Anda belajar kalkulus 2 salah ada transformasi Laplace, Anda bisa turunkan maksudnya di dalam menyelesaikan pembuktian dari rumus sebaran eksponensial dan sebaran gamma, di situ berbentuk rumus dari transformasi Laplace. Jadi bisa diidentikan kemudian diturunkan berdasarkan Laplace transform. Oke ya, Anda boleh lihat tulisan tangan nih kalau diklik ya. Ini yang karena Anda yang berhubung dengan tuh. Ini tulisan tangan saya. Ya. Anda tahu mu sama dengan theta, mu apa tuh? Agak rata-rata ya. Kan ada yang apa namanya? Sampel satu populasi ya. Population, populasi. Terus ini sampel. Kalau populasi itu X bar ya. Nah, kemudian tahu kuadrat itu yang apa? Varian. Tahu itu standar deviasi di pangkat 2 itu varian. Nah, itu Anda di sini ya Pak, karena bentuknya adalah ya. Karena bentuknya berbentuk transfer Laplace sehingga ini bisa diselesaikan. Nah, ini pakai itu. Karena bentuknya sama tuh. Dia pakai Laplace, jalannya jadi pendek ya, pembuktiannya lebih pendek. Oke. Nah, demikian juga yang ya ini harga harapannya E itu harga harapan standar deviasi ya, varian ya, variannya. Kemudian ini juga sama yang tadi mana gamma ya,
pakai rumus gamma. Bentuknya juga berbentuk Laplace, ya. Ini bentuk Laplace juga. Transfer Laplace, sehingga dapat kita buktikan mu dan variannya. Oke, sekedar tahu aja. Ini kalau Anda mau masuk silakan aja ya. Oke. Oh ya, tadi ini harus di itu ya. Kita screen. Baik. Saya absen dulu ya. Saya masuk absen. Harus di absen kan? Baik yang di Zoom maupun yang onsite di sini ya. Atau offline. Untuk mana ya? Di atas. Ini ada attendant ya. Attendant. Ada dua ini kan. Input. Nah, ini yang hadir di sini nih. Kevin Alexander Bong. Ada. Gervino Leonardo Handaya. Ada? Ya. Kemudian Keitaro Alexander Heman. Nama Jepang. Memang ada tulisan Jepang. Oh ya, pantasan ada nama. Ada kemarin ini juga Teimat itu ayahnya orang Jepang, ibunya Tionghoa Indonesia gitu ya. Ya. Sama ya. Maka kalau ada nama-nama Jepangnya pasti ada turunannya. Erasmus Newton Crystal. Namanya hebat sekali. Michael Eduardo Wijaya. Ada. Wibert Chandra. Ada. Arnoldus Purbrian. Ya. Jennifer Adelia Limisia. Jason Pangestu. Baca Jason atau Yason? Jason ya. Nicholas Hamed Tarigan. Muhammad Ridho Farhan. Francesco William Ghazali. Oh, sama Ghazali mas saya. Kayla Maya Yuning Tias. Ada ya. Oke, Muhammad Naufal Perdana. Ya. Justinus Nathanael Ben Sohur. Oke. Kasandika Anda Rili. Anastasia Putri Hartanti. Ya. Meisha Kamila. Oke. Matthew Nicholas Alfian. Oke. Sebastian Wirananda Peri. Stanley Raditya. Wela Priscilia. Patricia. Oke. Esra Euclid Tampoli. Ya. Fania Anindra Susatya. Mana? Dadah. Oke. Henry Setiawan. Jenny Bele Wivin. Nama susah baca ya. Stephen Jo Sugiarto. Ya. Davi Yulian Ibrahim.
Ada? Nggak ada ya? Nah, ini yang lain sudah absen di by Zoom ya. Oke. Save. Attendance log successful save ya. Kemudian kita session log. Nah, session lognya paling enak sudah ada datanya sini. Tinggal cuma ya tidak terpenuhi ya. Banyak terpotong waktunya. Gangguan. Oh. Ya, jadi coba dari minggu depan saya akan membahas dari soal latihan tuh. Kita bahas semua ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang onsite? Do you have any question? No yet. Dari online? Kita bikin grup WA-nya hari ini atau apa minggu depan, Pak? Gimana? Kok buat grup kelas itu nanti dibuatnya hari ini atau minggu depan? Sebentar. Anda minggu depan maksudnya di online ya? Iya, Pak. Nah, jadi yang sekarang yang hadir di kelas, yang onsite menjadi online, yang online jadi onsite. Apa maksudnya? Jadi Oke, Anda Pak. datang ke kampus ya di 324 ruangannya. 324. Oke. Ya, yang semua online hari ini, halo, yang semua online hari ini harus hadir minggu depan. Gantian. Jadi gantian ya. Onsite jadi online, online jadi onsite. Terus gitu. Ya. Sudah jelas yang dari online? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi yang di onsite? Karena ada di rumah latihan, kita bahas minggu depan sosokan. Oke. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bagi yang online jadi onsite, onsite jadi online. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jumpa. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. See you next week. Bye.